Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Politeknik Negeri Ujung Pandang Jurusan Akuntansi Kelas 1E D4 Kelompok 1 akan membahas mengenai perkembangan pendidikan Pancasila di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mujahid, NIM 46119101. Perkenalkan, nama saya Sriwayuni Usman, NIM 46119121. Perkenalkan, nama saya Nur Herunisa, NIM 46119116. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Aswar, NIM 46119111. Perkenalkan, nama saya Hasria, NIM 46119106. Hakikat Pancasila. Berbicara mengenai hakikat Pancasila, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila, di mana panca yang berarti 5 dan sila yang berarti aturan. Jadi Pancasila adalah prinsip pedoman masyarakat dan sebagai sumber hukum negara. Istilah Pancasila sendiri sudah dikenal sejak zaman dahulu. Misalnya dari karya-karya pujangga besar, yaitu Empu Prapanca dalam Negara Kertanegara, dan dalam tulisan Empu Tantular dalam bukunya yaitu Kitab Sutasoma. Selanjutnya mengenai hakikat pendidikan Pancasila. Hakikat pendidikan Pancasila adalah upaya sadar dan terencana untuk menumbuhkan jati diri bangsa negara. Dengan diadakannya pendidikan Pancasila ini, diharapkan agar nantinya para penerus generasi bangsa bisa menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Munculnya pendidikan karakter. KTSP 2006, pemerintah mendeteksi adanya kemunduran nilai dan sikap para generasi muda termasuk pelajar, sehingga dirancangkan pendidikan karakter dalam melaksanakan kurikulum 2006 tersebut. Untuk melancarkan pendidikan karakter dilakukan dari tingkat pusat hingga daerah, mulai dari sosialisasi, penataran, bimbingan teknis, dan segala macam cara banyak dilakukan. Kegiatan semacam ini banyak melibatkan praktisi pendidikan, sehingga mau tidak mau para guru pun harus mengikutinya. Setiap sekolah berpacu pada pencapaian nilai akademis, kurang memperhatikan pada pendidikan nilai dan sikap. Selanjutnya yaitu pendidikan Pancasila terintegrasi dalam semua pelajaran. Tidak adanya pendidikan Pancasila pada semua jenjang pendidikan banyak diartikan sebagai tidak ada pelajaran Pancasila. Hal itu merupakan anggapan keliru. Menurut hemat penulis, dihapusnya atau hilangnya kata pelajaran Pancasila pada setiap mata pelajaran bukan berarti bahwa tidak adanya pelajaran Pancasila yang diajarkan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah bahwa pendidikan Pancasila dimaksudkan terintegrasi ke dalam semua mata pelajaran bersamaan dengan pendidikan karakter. Namun sayangnya hal itu tidak disikapi secara bijak dan komprehensif. Setiap lembaga pendidikan hanya mengejar nilai akademis yang tinggi tanpa dibarengi dengan pendidikan nilai dan sikap. Perkembangan pendidikan Pancasila di Indonesia. Sekitar 3 dekade yang lalu kita mengenal dengan nama Pendidikan Moral Pancasila yang sangat efektif dalam menanamkan jiwa-jiwa Pancasila kepada para peserta didik, sehingga para siswa bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-harinya. Setelah itu, pendidikan moral Pancasila dikuatkan lagi dengan mata pelajaran baru, yaitu pendidikan sejarah dan perjuangan bangsa, yang mengajarkan nilai-nilai sejarah dan jiwa patriot kepada para siswa. Sehingga pada zaman itu, sangat jarang terjadi namanya kenakalan remaja, seperti geng motor, penyalahgunaan narkoba, serta tawuran. Selanjutnya pada masa Orde Reformasi, pelajaran pendidikan moral Pancasila digantikan dengan mata pelajaran yang baru, yaitu adalah pendidikan Pancasila keluarga kenegaraan, yang dimana nama Pancasila masih dimasukkan dalam mata pelajaran, dan pendidikan Pancasila masih diajarkan sesuai dengan kurikulum dan buku-buku yang digunakan. Setelah itu, mata pelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga kenegaraan diganti dengan mata pelajaran yang baru, yaitu adalah pendidikan keluarga kenegaraan, di mana nama Pancasila dalam mata pelajaran tidak digunakan lagi. Setelah itu KTSP 2006 dibuat dan masih saja dengan nama pendidikan keluarga kenegaraan. Nama Pancasila belum digunakan, seakan-akan pendidikan Pancasila tidak penting lagi. Terima kasih.
Yang ketiga adalah kembali kepada kurikulum Indonesia. Untuk mengantisipasi semakin hilangnya karakter generasi muda sebagai bangsa Indonesia, perlu kebijakan pemerintah yang mengutamakan perbaikan pendidikan. Hal ini bisa dimulai dengan perbaikan kurikulum. Sudah terbukti bahwa kurikulum adopsi kurang pas untuk karakter bangsa Indonesia, maka sebaiknya kembalikan kepada kurikulum yang telah diadopsi oleh Ki Hajar Dewantara, di mana kurikulum ini syarat dengan pendidikan karakter. Yang kedua adalah pendidikan Pancasila. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimana kita ketahui pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, negara, dan bangsa. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pendidikan tentang Pancasila merupakan salah satu cara untuk mengembangkan pribadi yang bermoral, berwawasan luas dalam kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena itu, pendidikan tentang Pancasila perlu diberikan di setiap jenjang pendidikan, dari tingkat dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Permisi Kak. Ya, ada yang bisa bantu. Perkenalkan, nama saya Nur Hairunisa. Saya Hasria. Kami ingin mewawancara kakak mengenai tugas kampus, yaitu menurut kakak, apakah pendidikan Pancasila di sekolah bisa menghasilkan generasi yang mencerminkan nilai Pancasila? Ya, kalau menurut pandangan saya sendiri, kalau anak-anak zaman sekarang itu kalau dibilang mungkin kalau pendidikan dari sekolah formalnya itu mungkin adalah beberapa sedikit, namun yang berpengaruh sebenarnya yang paling penting itu sekarang itu dari lingkungannya. Jadi kalau misalnya lingkungannya yang dia tempati itu baik, maka mungkin nilai-nilai Pancasila yang ada di Pancasila itu mungkin bisa sesuai dengan sifatnya nanti. Tapi kalau lingkungannya juga jelek, pasti jadinya masih yang orang-orang itu juga pasti tidak bagus begitu. Kalau menurutku seperti itu. Terima kasih waktunya Kak. Nah, ini sih Kak, mungkin sebelumnya kita akan wawancarai tentang materi pendidikan Pancasila. Sebelumnya nama saya Fadil. Kalau kita nggak bisa perkenalkan namanya. Bisa. Perkenalkan, nama saya Vika. Nama asli saya Sapika Rani, asal dari Bone. Jadi pertanyaan itu Kak, apakah pendidikan Pancasila di sekolah bisa menghasilkan generasi yang memiliki nilai-nilai Pancasila? Menurut saya tidak selamanya itu menghasilkan generasi nilai-nilai Pancasila. Karena apa? Masih banyak pejabat di luar sana yang tidak menjalankan nilai-nilai Pancasila tersebut. Misalkan korupsi, tidak menepati janji, dan lain sebagainya. Cuman itu jawaban dari saya. Terima kasih Kak, sudah nonton waktunya. Permisi Kak, bisa minta waktunya sebentar untuk diwawancara mengenai materi pendidikan Pancasila. Bisa ya. Sebelumnya Kak, bisa kita kenakan diri dulu. Dari saya dulu, nama saya Ahmad Alfiansyah dari jurusan Perikanan Universitas Hasanuddin. Baik, saya Muhammad Irsan Sabang, jurusan Perikanan Universitas Hasanuddin. Jadi materi wawancara dari kami itu mengenai pendidikan Pancasila Kak. Jadi menurut Kakak, apakah pendidikan Pancasila ini dapat memberikan atau mencerminkan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut saya Kak, pendidikan Pancasila itu belum tentu bisa untuk membuat atau menghasilkan generasi-generasi yang mencerminkan nilai Pancasila. Kenapa? Karena kita berpikir realitas saja tuh Kak. Kita memahami apa itu Pancasila, bagaimana struktur Pancasila, tapi ketika kita tidak terapkan, percuma. Artinya percuma kita dididik selama ini, diberikan pendidikan, tapi kita tidak terapkan, itu artinya percuma. Kemudian kita lihat realitanya di negara kita. Kan Pancasila itu memiliki struktur yang kompleks, dan kalau dilaksanakan, itu negara kita akan sejahtera. Tapi kenyataannya sudah banyak generasi-generasi kita yang diajarkan Pancasila, tapi belum bisa membuat negara kita sejahtera. Artinya pendidikan Pancasila ini belum bisa melahirkan generasi yang mencerminkan Pancasila.